Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Sahabat-sahabatku pecinta bahasa Arab dimanapun berada, khususnya siswa-siswi MTS ataupun pesantren yang kali ini sedang belajar bahasa Arab. Kita akan belajar tentang struktur kalimat bahasa Arab, yaitu mengenai maf'ul bih. Kita akan pelajari bersama apa itu maf'ul bih dari definisinya. Kemudian juga kita akan belajar contoh-contohnya, sehingga insya Allah dengan kita mengikuti tuntas video ini kita akan bisa membuat kalimat bahasa Arab yang di sana ada maf'ul bih. Dan perlu diketahui juga bahwa video ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya mengenai fa'il. Baik, berikut ulasannya. Maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim atau kata benda atau sejumlah kata yang menjadi objek dari kata kerja transitif, yang mana dalam kaidah bahasa Arab disebut muta'addi. Dengan kata lain, kata kerja transitif atau fi'il muta'addi adalah kata kerja yang memerlukan objek atau maf'ul bih untuk menyempurnakan suatu kalimat. Sedangkan isim yang menjadi maf'ul bih adalah nasab dengan fathah sebagai tanda atau harkat utamanya. Lawan dari fi'il muta'addi ialah kata kerja intransitif. Dalam kaidah bahasa Arab disebut fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek atau maf'ul bih. Artinya, apabila ada kalimat yang di dalamnya ada fi'il lazim, maka kalimat tersebut sudah sempurna walaupun tanpa maf'ul bih atau objek. Kalimatnya sudah bisa dipahami walaupun tidak ada maf'ul bihnya. Contoh fi'il muta'addi atau kata kerja transitif yang memerlukan maf'ul bih, misalnya akala ya'kulu, makan. Kata akala dalam bahasa Arab disebut fi'il muta'addi atau memerlukan maf'ul bih karena kalau kita bilang makan saja, misalnya saya makan, maka orang masih akan timbul tanda tanya makan apa. Maka dijawab dengan maf'ul bih. Contoh yang kedua yaitu fataha yaftahu, artinya membuka. Kata fataha juga dibilang fi'il muta'addi karena memerlukan maf'ul bih. Seandainya saya bilang saya membuka, maka lawan bicara kita akan bertanya apa yang saya buka. Kemudian qara'a yaqra'u, artinya membaca. Qara'a juga memerlukan maf'ul bih atau objek karena misalnya saya menyebutkan ayahku membaca, maka orang yang mendengar akan bertanya membaca apa. Nah, pertanyaan itu juga dijawab dengan maf'ul bih atau objek. Berbeda dengan fi'il muta'addi, yaitu fi'il lazim disebut kata intransitif. Dalam bahasa Indonesia disebut intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya yaitu ja'a yaji'u, artinya datang. Misalnya ada sebuah ungkapan dari kita bahwa Muhammad datang, maka lawan bicara kita tidak akan menanyakan datang apa, karena ja'a atau datang tidak memerlukan objek atau maf'ul bih. Kemudian nama, yanamu, artinya tidur. Kata kerja ini disebut fi'il lazim atau intransitif karena tidur, kata tidur tidak memerlukan objek. Tidur apa, ya. Terus contoh berikutnya yaitu tabassama yatabassamu, juga termasuk fi'il lazim, tidak memerlukan objek atau maf'ul bih. Artinya tabassama yatabassamu, tersenyum. Seandainya saya bilang bahwa Fatimah tersenyum, maka lawan bicara kita tidak akan bertanya tersenyum apa, karena kata tabassama tidak memerlukan maf'ul bih atau objek. Itulah perbedaan antara fi'il muta'addi dan lazim
kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja yang memerlukan objek dan ada kata kerja yang tidak memerlukan objek. Baik, untuk lebih memudahkan memahami pembelajaran ini, mari kita mempelajari contoh-contoh di dalam kalimat. Di sini ada 5 contoh, mudah-mudahan bisa mewakili pembelajaran ini sehingga kalian bisa paham terhadap pembelajaran tentang maf'ul bih. Contoh yang pertama, akalat Fatimatu tufahatan. Akalat berasal dari kata akala ditambah tak sukun karena fa'ilnya adalah orang perempuan satu, yakni Fatimah. Mengenai fa'il sudah kita pelajari sebelumnya ya, mudah-mudahan masih diingat. Nah, berhubung akalat termasuk fi'il muta'addi atau kata kerja yang memerlukan objek, maka di sini ditambah kata tufahatan. Nah, tufahatan di sini sebagai pelengkap kalimat dan sekaligus menjadi maf'ul bih atau objek dalam kalimat ini. Oleh karena itu diharkati fathah. Di sini tanwin fathah karena tidak ada alnya dan termasuk isim mufrad, isim yang bermakna satu. Contoh yang kedua yaitu fatahna al-baba. Fatahna merupakan gabungan dari fi'il dan fa'il. Asalnya yaitu fataha, membuka, ketemu dengan nahnu, kami, maka menjadi fatahna. Hal ini juga sudah dipelajari pada waktu kita belajar tentang perubahan fi'il madhi. Kata fataha juga memerlukan objek atau maf'ul bih, maka ditambah dengan kata al-baba. Al-baba artinya pintu. Al-baba sebagai maf'ul bih untuk melengkapi atau menyempurnakan kalimat ini. Fatahna al-baba, kami membuka pintu. Fatahah sebagai fi'ilnya, na atau nahnu menjadi fa'ilnya, dan al-baba menjadi maf'ul bih. Contoh selanjutnya merupakan jumlah atau kalimat ismiyah karena diawali dengan isim atau kata benda yaitu abi. Tapi kita langsung menuju fi'il dan fa'ilnya yaitu yaqra'u. Yaqra'u adalah fi'il mudhari, artinya membaca, dan fa'ilnya atau yang membaca adalah abi, ayahku, orang laki-laki satu. Kata yaqra'u juga memerlukan maf'ul bih atau objek, maka ditambahlah kata kitabain. Kitabaini merupakan isim musanna, isim atau kata benda yang berarti dua. Artinya kitabaini yaitu dua kitab. Maka harkatnya di sini tidak menggunakan fathah, akan tetapi menggunakan tanda iya sukun dan nun kasroh sebagai tanda nasab. Isim musanna tidak menggunakan fathah tetapi menggunakan ya sukun dan nun kasroh. Kitabaini, bukan kitabaina. Terus contoh yang selanjutnya lagi yaitu nahnu nanzurul muslimina. Kalimat ini juga termasuk kalimat atau jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, tepatnya isim dhamir nahnu. Maka kita langsung fokus ke fi'il dan fa'il serta maf'ul bihnya. Di sini fi'ilnya yaitu nanzuru, artinya melihat, dan yang melihat yaitu kami diketahui dari huruf nunnya. Nah, pada fi'il mudhari yaitu nahnu, kami melihat. Apa yang kami lihat? Al-muslimina. Maka al-muslimina menjadi maf'ul bih atau objek pada kalimat ini. Oleh karena al-muslimina menjadi maf'ul bih, maka di sini berkedudukan sebagai nasab. Tetapi tidak nasab dengan fathah, akan tetapi dengan tanda isim ini yaitu jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya dengan ya sukun dan nun fathah. Dan contoh yang terakhir yaitu ummi tasna'u al-masyrubati. Fokus kepada fi'il fa'ilnya yaitu tasna'u. Tasna'u adalah fi'il mudhari diawali huruf ta, berarti dia perempuan. Dia perempuan yang dimaksud yaitu ummi. Tasna'u artinya membuat, yang membuat yaitu ibuku ummi. Yang dibuat itu adalah objeknya atau maf'ul bih. Maka
tambahan kata al-masyrubati di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan nasab dengan tanda alif dan ta maftuhah yang kasrah. Karena al-masyrubati merupakan isim jamak muannas salim nasab dengan alif dan ta. Al-masyrubati bukan al-masyrubata. Ummi tasna'u al-masyrubati. Ibuku sedang membuat minuman. Sedang membuat adalah fi'il, ibuku adalah fa'il, al-masyrubati adalah maf'ul bih. Demikian pelajaran bahasa Arab kita kali ini, yaitu mengenai maf'ul bih, kemudian definisinya dan contoh-contohnya. Semoga pembelajaran yang singkat ini mudah dipahami dan membuat kita semakin semangat untuk belajar tanpa henti sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.